Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini kita sudah masuk dalam pendekatan yang baru, yaitu pendekatan humanistik. Kalau ingat, di minggu-minggu awal kita belajar pendekatan psikoanalisa atau psikoanalisis, kemudian dilanjutkan pendekatan behavioristik. Di dalamnya juga kita belajar sedikit tentang social kognitif. Nah, sekarang kita akan belajar pendekatan yang baru yang namanya humanistik. Nah, salah satu tokohnya yaitu Carl Rogers. Carl Rogers ini terkenal dengan teorinya yang disebut person center atau berpusat pada person, berpusat pada pribadi. Asumsi dasar yang disampaikan oleh Rogers dalam teorinya ada dua. Yang pertama, manusia itu ada kecenderungan untuk formatif. Format itu memformat, membentuk, ya, yaitu suatu proses kreatif untuk berevolusi dari ketidaksadaran yang primitif menjadi kesadaran yang teratur. Jadi menurut Rogers, tiap organisme itu dulunya nggak teratur, primitif, nggak tanpa disadari, menjadi sesuatu yang lebih berbentuk, lebih sadar, lebih teratur. Ya kasih contoh-contoh, misalnya alam itu ada galaksi, di galaksi itu dulunya juga katanya nggak beraturan, akhirnya menjadi satu galaksi yang beraturan. Kemudian kalau kita lihat ada es kristal itu menurut Rogers, itu dulunya juga nggak beraturan, akhirnya terbentuk menjadi es kristal yang lebih indah, yang lebih beraturan. Begitu juga jiwa manusia menurut Rogers, dulunya juga primitif, tidak disadari. Mungkin kita banyak melakukan hal-hal tanpa kesadaran, gitu ya. Akhirnya karena kita punya kecenderungan untuk memformat, melakukan formatif, maka yang tadinya tidak disadari secara primitif itu mulai muncul kesadaran secara teratur. Menjadi satu bentuk yang lebih teratur yang disadari. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsinya setiap manusia itu punya kecenderungan untuk aktualisasi. Artinya bukan hanya sekedar dari sesuatu yang ambiar menjadi sesuatu yang berbentuk. Tetapi setelah berbentuk itu nggak diem aja, tapi ditingkatkan, skill up, ya, kecenderungan untuk bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi, mengembangkan diri lebih baik lagi. Jadi setelah kita membentuk diri, jadi kita nggak tahu siapa saya, untuk apa saya hidup. Akhirnya kita mulai tahu, kita mulai tahu, oh saya ini harus kuliah di psikologi. Nah, tapi nggak cuma berhenti kuliah, masa mau jadi mahasiswa psikologi terus, kan ya enggak. Kita harus skill up, meningkatkan diri jadi sarjana psikologi. Mungkin besoknya mau memilih jadi konsultan, atau jadi psikolog, atau jadi HRD atau human capital staff, atau ingin praktek di rumah sakit, atau apa, terus meningkat. Itu adalah kecenderungan untuk aktualisasi. Nah, setiap manusia punya dua itu, kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Itu asumsi dasarnya. Kemudian ada aspek-aspek kepribadian, teman-teman. Aspek-aspek kepribadian menurut Rogers itu ada dua juga. Yang pertama organisme. Organisme itu ya di mana manusia itu jadi kayak tempat untuk mempersepsikan semua pengalaman yang dia terima, baik itu peristiwa yang terjadi dalam diri sendiri maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar. Tapi peristiwa baik dalam diri maupun di luar itu kemudian dipersepsikan di dalam dirinya, gitu ya. Dia dipersepsikan di dalam dirinya, itu dia terima semuanya. Itu organisme. Ya, tapi persepsinya ini belum tentu konsisten karena semua yang dia terima, dia persepsikan, baik itu terkait dalam peristiwa dirinya sendiri pun maupun peristiwa orang lain, itu yang dia terima, dia persepsikan, maka itu disebut organisme. Nah, yang lebih konsisten yang ini, diri atau self, di mana presentasi atau pola persepsinya ini terorganisir dan konsisten. Maka sering disebut konsep diri atau self concept, yaitu meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seorang yang disadari walaupun tidak selalu akurat yang ada di dalam diri individu secara terorganisir dan konsisten disadari. Nah, kalau organisme tadi di dalam diri kita sebagai organisme itu semua peristiwa yang dalam diri kita maupun orang lain itu kita persepsikan. Tapi belum tentu semuanya diorganisir secara konsisten. Ada banyak informasi di sekitar kita, mungkin ada yang mengatakan bahwa kamu ini baik, ya, mungkin katanya macam-macam, tapi intinya kamu ini baik. Ada yang juga perkataannya macam-macam, tapi intinya menunjukkan bahwa kamu ini jelek, kamu ini buruk. Nah, persoalannya yang kita organisir yang secara konsisten yang mana? Ada orang yang malah yang diorganisir yang buruk.
Jadi begitu ada informasi yang bisa dipersepsikan sebagai buruk, dia terima. Oh ya betul, aku buruk. Oh ya benar, aku jelek. Sedangkan kita juga terima nih informasi bahwa oh enggak, kamu baik kok. Oh enggak, kamu cakep kok. Oh enggak, kamu pintar kok. Itu diabaikan. Itu diabaikan. Dia nggak mengorganisir itu secara konsisten. Tapi begitu ada satu lagi yang ngomong, oh ya memang kamu sih, kamu itu payah dah, parah. Langsung dipersepsikan, diorganisir secara konsisten. Benar aku parah, benar aku payah, benar aku buruk. Nah, yang kita persepsikan secara organisir dan konsisten itu yang menjadi konsep diri kita. Belum tentu tadi akurat. Karena mestinya informasi yang kita terima itu luas. Tapi yang kita terima, ya menurut sudut pandang tertentu saja. Itu yang cenderung kita terima. Ya. Nah, diri ideal, ada juga yang disebut, diri ideal atau ideal self, itu sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan. Ya, kalau konsep diri itu yang kita terima secara terorganisir dan konsisten. Nah, kalau diri ideal itu yang kita harapkan. Nah, diharapkan ini bisa berbagai atribut. Misalnya kita ingin jadi orang yang pintar, tapi atribut intelektual. Atau saya ingin jadi orang yang kepribadiannya ini cool, tapi menyenangkan. Nah, itu pribadi, aspek pribadi. Atau dari sisi sosial ekonomi, saya ingin jadi orang itu ya yang crazy rich gitu ya, yang sultan gitu, yang kaya, yang bisa makan di mall-mall mewah seperti itu. Itu atribut yang ideal yang kita inginkan. Atau saya ingin jadi selebriti yang terkenal, yang punya banyak fans dan sebagainya. Itu diri ideal. Pertanyaannya yang paling bawah, perbedaannya seberapa besar antara konsep diri kita dengan diri ideal kita ini seberapa besar? Konsep dirinya ini aku jelek, aku ini bodoh. Tapi diri idealnya menginginkan, membayang-bayangkan, mengimajinasikan dirinya ini jadi selebriti ternama yang banyak fansnya, kaya raya, dikagumi banyak orang. Nah ini kan bumi langit ini, perbedaannya jadi bumi langit teman-teman. Maka itu yang disebut incongruence, ketidaksesuaian. Ya. Ketidaksesuaian antara konsep diri dengan diri idealnya. Tapi kalau antara konsep diri dengan diri idealnya ini lebih kecil lah perbedaannya gitu ya. Ada perbedaan yang namanya diri ideal itu pasti lebih di atas ya karena ideal. Tapi bedanya nggak terlalu besar, maka itu disebut kongruens. Lebih sesuai. Karena itu kita harus memperbaiki konsep diri kita menjadi lebih baik. Sementara diri idealnya ini jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu tinggi-tinggi. Kita buat lebih realistis. Sehingga antara konsep diri dan diri idealnya ini perbedaannya nggak terlalu besar sehingga terjadi yang namanya kesesuaian atau kongruens. Ini aspek-aspek itu. Lalu ada yang disebut dengan dinamika kepribadian. Bagaimana pergerakan kepribadian itu menurut Rogers. Yang pertama adanya penerimaan positif atau positive triggers, teman-teman. Jadi dalam kepribadian seseorang itu bisa terjadi dinamika ketika individu itu mendapat penerimaan positif. Penerimaan positif. Ya, ketika kita mendapat penerimaan positif, maka itu akan diinternalisasi sehingga individu itu akan merasa puas. Nah, ya akan bisa menerima dirinya sendiri, yaitu menerima secara positif. Ya, nggak sedikit ya saya dengar ini contoh saya dengar baik mahasiswa atau calon mahasiswa itu cerita bahwa saya itu punya passion untuk studi di bidang X, ya, studi di bidang X. Tapi kalau dia cerita passionnya itu kepada parent, kepada orang tuanya malah mencibir. Buat apa kamu kuliah di situ? Kamu nggak cocok kuliah di situ. Ngapain kamu kuliah di situ? Kamu besok kerja apa kalau kuliah di situ? Nah, ketika ada parent yang tidak bisa menerima secara positif, maka itu tidak terjadi positif regard, terjadinya negatif regard. Maka yang diinternalisasi dalam diri seorang ini yang negatif. Maka dia merasa, saya tidak bisa diterima. Dia nggak bisa menerima dirinya secara positif. Apalagi kalau itu sering terjadi. Semakin dia tidak mendapat penerimaan positif, maka semakin dia membentuk konsep dirinya ini bahwa aku ini negatif. Karena terus ditolak, terus tidak diterima. Usulku selalu ditolak, ide-ide pemikiranku tidak pernah diterima. Kalau aku menyampaikan sesuatu selalu diabaikan. Akhirnya semakin orang merasa dirinya ini negatif. Dan kemudian
Ya, ini yang menarik. Kalau seseorang itu sudah bisa merasa dirinya diterima secara positif, dia akan menerima orang lain juga secara positif. Maka itu untuk kita bisa menerima orang lain secara positif, kita harus apa teman-teman? Menerima diri kita dulu secara positif. Kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri lebih dulu. Ya, menerima orang lain secara positif, kita harus bisa menerima diri kita sendiri secara positif. Nah tadi untuk bisa menerima diri kita secara positif, kita juga butuh penerimaan yang positif juga dari orang lain sehingga itu diinternalisasi. Ya, nah semestinya tadi ketika ngomong penerimaan orang lain itu benar positif apa enggak itu tergantung apa yang kita persepsikan. Masih ingat tadi saya katakan di dalam organisme sebenarnya kita punya banyak hal yang kita persepsikan. Tapi kadang yang kita jadikan konsep diri yang konsisten itu yang negatifnya aja. Nah itu suatu pilihan. Ya. Kemudian di dalam dinamika kepribadian ada yang namanya konsistensi dan kesesuaian diri. Self-consistency and congruence. Artinya menurut Rogers, organisme itu akan berfungsi untuk memelihara konsistensi, keajegan dan keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan congruence, kesesuaian antara persepsi self dengan pengalaman. Artinya orang tuh merasa nggak nyaman antara konsep dirinya ketika orang sudah merasa dirinya buruk kemudian ada pengalaman mengatakan kamu baik, harusnya kan logikanya kan dia oke ya malah suka ya kalau baik, tapi enggak. Ada orang tuh ya coba ada beberapa orang kalau kita jumpai punya teman atau apa begitu orang sudah merasa dirinya buruk, merasa dirinya buruk terus kita mengatakan enggak kok kamu itu baik, enggak kamu bohong ya. Ada orang malah menolak dibilang baik karena dia merasa harus kongruens, harus sesuai. Walaupun kongruensnya itu kongruens yang nggak pas. Jadi kongruens ke arah yang keliru, ke arah negatif itu bisa terjadi. Karena orang selalu ingin self-konsistensi dan kongruens. Walaupun self-konsistensi dan kongruens itu belum tentu yang benar, belum tentu yang positif. Kemudian ada dinamika lagi yang disebut aktualisasi diri. Nah sebelum aktualisasi diri, ada yang disebut kecenderungan aktualisasi diri menurut Rogers. Yaitu keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dari dimiliki dan mencapai tahap human beings ya, yang setinggi-tingginya. Nah ini seluruh fungsi dari ketidaksadaran menjadi kesadaran dan sudah ada sejak tadi. Contoh menurut Rogers, kenapa bayi itu dia sudah mulai merangkak? Kan sudah bisa merangkak kan sudah lumayan kan ya, bisa kesana kesini dengan merangkak. Kenapa bayi itu masih ingin merambat-rambat, berusaha berdiri, merambat-rambat dan akhirnya dia belajar berjalan? Walaupun waktu bayi itu belajar berjalan, ada kemungkinan dia jatuh, bahkan berkali-kali mungkin dia jatuh, ya sakit, nangis. Tapi habis itu dia berusaha lagi, merayap lagi, bercoba berjalan lagi, jatuh lagi. Kok aneh? Kok dia ada kemauan untuk berjalan, bukannya merayap sudah lebih aman, lebih nyaman. Nah ini yang disebut adanya kecenderungan untuk aktualisasi diri, bahkan secara tidak sadar. Bayi belum menyadari itu ya, tapi dia sudah ada dorongan untuk saya mau berjalan, saya ingin berjalan. Itu ada dalam diri anak kecil, dalam diri bayi, seperti itu. Nah ini yang disebut kecenderungan untuk aktualisasi diri. Nah ketika sudah menjadi satu pola yang lebih konstruktif di dalam alam bawah sadar, maka itu disebut aktualisasi diri. Kalau bayi ingin belajar berjalan itu mungkin masih ya antara ketidaksadaran kesadaran ya, antara belum sepenuhnya sadar. Tapi nanti kalau semakin dewasa, orang mulai mengembangkan dirinya, itu sudah masuk ke alam sadar. Ketika dia melihat, oh ya saya ini lumayan bisa menggambar, ini saya lumayan. Jadi saya harus kembangkan diri saya dengan ikuti kursus, berlatih atau kuliah studi di tempat yang bisa menerapkan kemampuan menggambar saya ini lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Nah ini sudah jadi aktualisasi diri. Jadi sesuatu yang sadar, mengembangkan potensi-potensi psikologisnya yang itu. Nah konsep aktualisasi diri ini mencakup adanya organisme yang tumbuh dari entitas yang sederhana menjadi lebih kompleks. Ya yang dulunya cuma biasa-biasa aja karena dia mau mengembangkan banyak hal, akhirnya kita punya lebih banyak keterampilan, akhirnya kita lebih kompleks. Dan bergerak dari kebergantungan menjadi kemandirian. Dari kelakuan yang kaku mau berubah dan bebas ekspresi. Ini adalah aktualisasi. Nah, oke teman-teman, untuk tahap pertama kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti di
Carl Rogers bagian yang kedua.